Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Lina. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2, subtema 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Apa saja ya manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan hewan untuk dimanfaatkan oleh manusia? Ada hewan yang dipelihara untuk dimanfaatkan tenaganya. Ada juga hewan yang diternakan untuk dimanfaatkan dagingnya, susunya, kulitnya, tulangnya, atau telurnya. Ada juga loh hewan buas yang hidup di alam bebas. Yuk kita simak penjelasan materi berikut ini. Hewan adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna dan marga satwa. Manusia tidak dapat bertahan hidup seorang diri. Dalam upayanya memenuhi kehidupan, sehari-hari manusia memanfaatkan makhluk lain seperti hewan. Hewan dimanfaatkan oleh manusia yang pertama untuk bahan pangan, yang kedua untuk bahan sandang, yang ketiga untuk bahan obat-obatan, yang keempat dimanfaatkan tenaganya, yang kelima untuk membuat kerajinan tangan. Yuk simak baik-baik video penjelasannya satu persatu. Yang pertama, sebagai bahan pangan, manusia harus makan untuk bertahan hidup. Salah satu bahan pangan tersebut diperoleh dari hewan. Beberapa bagian-bagian tubuh hewan yang sering digunakan sebagai sumber bahan pangan adalah daging dan telur. Contohnya, daging sapi, daging kambing, telur ayam, telur puyuh, telur itik, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Sebagian bahan sandang yang dipakai oleh manusia berasal dari hewan. Kebanyakan bahan pakaian yang berasal dari hewan memiliki harga yang lebih mahal daripada bahan yang berasal dari tumbuhan. Contohnya, kain sutra dari ulat sutra, jaket kulit berasal dari kulit sapi, kulit domba, dan kulit kerbau. Yang ketiga adalah sebagai bahan obat-obatan. Salah satu bahan baku pembuatan obat adalah hewan. Manusia sering mengkonsumsi hewan atau bagian tertentu dari hewan untuk menyembuhkan penyakit. Contohnya, cacing tanah untuk menyembuhkan pus, kelelawar untuk menyembuhkan asma, minyak ikan bagus untuk perkembangan otak anak yaitu berasal dari ikan. 4. Sebagai tenaga pengganti. Hewan sering dianggap sebagai hewan pekerja. Tenaga hewan sering dimanfaatkan untuk meringankan kerja yang dilakukan oleh manusia. Contohnya, petani sering membajak sawah dengan menggunakan tenaga hewan seperti sapi dan kerbau. Di beberapa wilayah, gajah digunakan untuk mengangkut kayu. Dan di desa, masih ada yang menggunakan kuda sebagai alat transportasi tradisional. Yang kelima, sebagai kerajinan tangan. Beberapa bagian tubuh hewan digunakan untuk bahan kerajinan dan diperjualbelikan. Berikut ini beberapa jenis hewan beserta bagian tubuhnya yang sering digunakan untuk bahan kerajinan. Kulit sapi, kerbau, domba bisa digunakan untuk pembuatan beduk. Tanduk rusa bisa digunakan sebagai hiasan dinding. Kulit buaya, kulit ular bisa digunakan untuk pembuatan tas. Cangkang kerang digunakan sebagai kerajinan hiasan tirai pintu, gelang, dan lain sebagainya yang sering kita jumpai di tempat oleh-oleh pantai. Ringkasan materi macam-macam hewan yang ada pada tema 2, subtema kedua. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia.
banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus, atau bisa disebut juga dengan mengusir tikus. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku Aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku Aborigin. Domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasanya dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Terakhir, kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban dan untuk alat transportasi. Pernahkah kalian mendengarkan sebuah dongeng? Ada sebuah dongeng tentang si kancil dan buaya. Yuk kita simak. Si Kancil dan Buaya. Kancil adalah salah satu jenis hewan yang sangat populer bagi masyarakat di Nusantara. Kancil atau yang juga disebut dengan nama pelanduk ini, meskipun kecil tapi oleh masyarakat di Nusantara dikenal sangat cerdik dibandingkan hewan-hewan lainnya. Salah satu cerita yang sangat populer di Nusantara adalah kancil mencuri timun. Namun, kancil bukan jenis hewan yang suka memakan timun. Makanan utama hewan yang memiliki nama ilmiah Tragulus javanicus ini adalah kangkung, kacang panjang, wortel, bengkuang, ubi, dan daun selada. Salah satu cerita kancil yang sangat populer di Nusantara adalah kisah kancil dan buaya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama dalam dongeng berikut ini. Pada suatu hari di hutan nan lebat, seekor kancil lari ketakutan karena dikejar oleh seekor harimau. Kancil yang ketakutan tersebut berhasil sembunyi di sebuah semak-semak. Hai kancil, sedang apa kamu di situ? Kancil tiba-tiba saja terkejut ada suara yang memanggilnya. Kancil pun berjalan mendekati asal suara tersebut yang ternyata seekor kerbau. Ah, dasar kerbau, kamu mengagetkanku saja. Aku lihat tadi kamu sepertinya sedang berlari ketakutan. Iya, aku berlari karena dikejar harimau. Apa? Harimau? Mana? Mana? Oh, dasar kerbau, badanmu saja yang besar. Ternyata kamu juga penakut. Jangankan aku, gajah yang punya gading dan badannya lebih besar dariku saja pasti menyingkir kalau ketemu harimau. Ah, sudahlah, kita harus mencari cara melarikan diri dari tempat ini. Kamu tahu tempat yang aman? Ada tempat yang aman. Harimau tidak akan bisa mencapai tempat itu. Hah, cepat katakan di mana? Di sana, di hutan seberang sungai sana, harimau tidak akan bisa menjangkaunya. Harimau kan takut air. Kita bisa menyeberang sungai asal bisa menyingkirkan para buaya itu. Kau pikir bisa melawan kawanan buaya itu? Seekor harimau saja sudah membuatmu lari tunggang langgang. Siapa pula yang harus melawan para buaya itu? Aku punya ide yang sangat brilian. Mana mungkin kamu punya ide brilian? Sedangkan aku saja yang lebih pandai darimu tidak punya ide. Tapi sebagai hewan yang bijaksana, aku akan mendengarkan idemu. Cepat, katakan apa idemu? Nanti aku akan berbicara kepada buaya-buaya itu. Begitu mereka melihat ke arahmu, lambaikan tangan sambil tersenyum. Hanya itu? Bagaimana ide seperti itu dikatakan brilian? Tapi agar hatimu senang, baiklah, idemu silakan dilakukan. Hai para buaya, kemarilah. Para buaya yang sedang bersantai itu terkejut melihat kancil mendatangi mereka. Mereka pasti berpikir, berani sekali hewan kecil itu mendatangi pemangsanya. Hai hewan kecil,
Berani sekali kamu datang ke sini dan seenaknya memanggil kami. Apakah kamu mau menyerahkan dirimu untuk kami makan? Hai buaya, aku datang ke sini memang untuk memberi kalian makan. Tapi bukan aku yang akan kalian makan. Mencurigakan sekali. Memangnya siapa yang akan kami makan? Kancil menunjuk ke arah kerbau yang sedang berendam di kubangan lumpur. Para buaya itu melihat kerbau yang sedang berendam di lumpur dan melambaikan tangannya kepada mereka. Apa maksudmu memberikan kerbau itu kepada kami? Bukan hanya seekor kerbau, tapi banyak kerbau. Wow, banyak kerbau. Ah, benar. Hai Kancil, aku tidak sebodoh dua temanku ini. Kamu pasti punya maksud tertentu. Cepat katakan apa maksudmu. Atau kamu aku makan sekarang juga. Kalian rupanya belum tahu informasi terakhir ya? Informasi apa? Pantas saja, selama ini kerja kalian cuma bermalas-malasan di sungai. Aku beritahu kalian ya, mulai hari ini aku telah resmi diangkat sebagai penasehat Raja Hutan. Wah, hebat sekali. Jadi Kancil sekarang menjadi pejabat tinggi istana. Kancil kan selama ini dikenal sebagai hewan yang cerdik. Pantas saja sekarang dia menjadi pejabat istana. Hei, diam kalian. Biarkan aku berpikir. Karena hanya aku yang paling pintar di sungai ini. Jadi sekarang Tuan Kancil sudah menjadi pejabat istana ya? Maafkan kalau kami kurang sopan. Malu, dua teman saya ini tidak pernah sekolah. Jadi begini, ada informasi bagus buat kalian para buaya. Sang Raja Hutan atau yang kita kenal dengan nama Baginda Harimau telah mengeluarkan kebijakan untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat hutan ini. Hari ini, Baginda yang mulia Harimau mengutusku untuk menghitung jumlah buaya di sungai ini. Dengan begitu, Baginda Harimau bisa memutuskan berapa jumlah kerbau yang akan dikirim ke sungai ini. Hai kalian berdua, coba hitung berapa jumlah semua buaya di sungai ini. Tanya dia saja, kan aku sering tidur di pelajaran matematika. Kamu memangnya tidak tahu, aku selalu nyontek ketika ujian matematika. Harusnya kan kamu yang tahu, bukannya kamu mengaku paling pintar di sungai ini. Aku memang paling pintar, tapi bukan soal matematika. Nah sudah, tidak usah berdebat. Aku tahu solusinya. Kumpulkan semua buaya yang ada di sungai ini dan baris berjajar dari tepi sini ke tepian sana. Siap Tuanku Kancil. Semua kalian berbaris. Nah, aku akan berjalan di atas punggung kalian dan menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 15. Hai para buaya, jumlah kalian semuanya 15. Tunggulah, aku akan melapor ke Baginda Harimau dan mengirimkan banyak kerbau untuk kalian. Setelah Kancil pergi, para buaya itu sangat gembira karena membayangkan daging kerbau yang gemuk untuk mereka. Sementara itu, harimau yang sedari tadi mengejar Kancil telah sampai ke tempat kerbau yang sedang berkubang di lumpur. Kerbau yang sangat ketakutan hanya menunjuk ke seberang sungai. Harimau melihat sungai yang penuh buaya. Harimau juga melihat Kancil yang berlari masuk ke dalam hutan di seberang sungai. Melihat hewan buruannya lolos, harimau sangat marah. Harimau pun kemudian melihat ke arah kerbau. Karena si Kancil telah lolos dan aku sangat lapar, maka kamu yang akan menjadi makan siangku. Harimau itu pun melompat dan menerkam kerbau. Hewan yang cerdik ya si Kancil itu. Dari dongeng tersebut dapat kita ambil hikmahnya bahwa sesama makhluk hidup kita harus saling menghargai dan tolong menolong. Dari kedua sikap tersebut merupakan bentuk pengamalan dari sila kedua Pancasila. Nah, apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi,
Misalnya kejadian-kejadian aneh di zaman dahulu. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral dan juga menghibur. Ada banyak macam jenis dongeng loh. Dongeng yang telah kita simak tadi termasuk ke dalam fabel, yaitu dongeng yang bertemakan dunia binatang yang menceritakan tentang kehidupan binatang yang seolah-olah seperti kehidupan manusia. Kesimpulan materi kita hari ini adalah pada dasarnya manusia memang membutuhkan hewan untuk bertahan hidup. Namun, pemanfaatan hewan harus tetap terkontrol agar keberadaannya juga tidak terancam pada kepunahan. Manusia seharusnya memanfaatkan hewan secara lebih terkontrol karena keberadaan hewan sangat penting untuk keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Untuk lebih jelasnya, silakan materinya dibaca kembali halaman 50 sampai dengan 51. Untuk tugasnya, mencatat kembali materi yang ada dalam video pembelajaran dan mengerjakan uji kompetensi 2 halaman 84 sampai dengan 85 bagian A-nya saja. Alhamdulillah, sudah selesai materi kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Dan tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.